Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya hari ini dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek lanjut. Nah, kali ini kita akan bahas di topik pertama untuk pertemuan 7 ya, yaitu tentang enkapsulasi. Istilah enkapsulasi adalah sebuah konsep fundamental di dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, maksud dari enkapsulasi yaitu pengkapsulan ya atau pembungkusan, pengemasan sebuah pekerjaan internal di dalam instan atau objek Java. Nah, maksudnya data, variabel atau metode itu dilindungi supaya tidak bisa diakses langsung dari luar kelas ya, apalagi kalau datanya itu data-data penting ya, jadi juga bisa tersembunyi. Nah, jadi manfaatnya selain yang pertama bisa menerapkan konsep modularitas, juga bisa menerapkan information hiding, yaitu menyembunyikan informasi supaya dilindungi dan tidak bisa diakses langsung dari luar kelas ya. Nanti ada beberapa bentuk dibahas di berikutnya ya, di slide berikut ada 4 bentuk. Nah, ada 4 level atau macam jenis ya enkapsulasi pada pemrograman Java. Yang pertama adalah public atau public. Ada bisa diakses oleh semua kelas ya. Kemudian ada protected, ini hanya bisa diakses di dalam kelas dalam satu paket atau subclass. Kalau default, nah di sini tidak ada keyword ya, bisa diakses oleh kelas dalam satu paket. Nah, private hanya bisa diakses oleh kelas yang sama untuk metode yang berbeda. Itu private. Kita lihat satu persatu ya. Untuk enkapsulasi public, tingkat akses itu kebalikan dari private yang hanya untuk kelas tersebut ya. Data dan metode yang bersifat public itu dapat diakses oleh semua bagian dalam program. Dengan kata lain, data-data maupun metode-metode yang dideklarasikan dengan tingkat akses publik akan dikenali dan diakses oleh semua kelas yang ada di dalam program, baik yang merupakan kelas turunan maupun kelas yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Jadi seperti sifatnya publik umum, jadi bisa diakses oleh semua bagian ya yang ada dalam program. Contohnya seperti ini, misalkan nih public class student record ya. Nah, akses ke variabel ini public integer name, kemudian akses ke metodenya terhadap metode ya, public string get name return name. Jadi nanti akan mengembalikan variabel name bertipe integer. Selanjutnya yang private. Akses private berarti bahwa metode yang digunakan hanya dapat diakses oleh kelas yang memilikinya. Jadi hanya di kelas itu ya. Dengan mendeklarasikan data dan metode menggunakan akses private, ini berarti data dan metode tersebut tidak boleh diakses atau digunakan oleh kelas-kelas lain yang terdapat dalam program. Jadi cuma untuk kelas tersebut ya.
Sebuah variabel atau metode yang dideklarasikan private hanya dapat diakses oleh metode yang merupakan member dari kelas tersebut. Ia tidak dapat diakses oleh kelas lain yang berada dalam paket yang sama ataupun di lain paket. Untuk mendeklarasikan suatu data atau metode dengan tingkat akses private, digunakan kata kuncinya private. Ya. Nah, contohnya di sini public class student record. Nah, akses untuk akses yang dasar terhadap variabelnya ini private. Jadi ini hanya bisa dipakai untuk kelas ini, ya, private integer name. Nah, akses terhadap metodenya, metode ini ya, private string get name, metodenya kita mau mengakses variabel name, nanti mengembalikan di tipe integer, ya. Jadi ini bedanya di sininya private, jadi hanya untuk di kelas tersebut. Terus ada lagi yang protected. Suatu data maupun metode yang mendeklarasikan dengan tingkat akses protected dapat diakses oleh kelas yang memilikinya dan juga oleh kelas-kelas yang masih memiliki hubungan turunan. Jadi ini dalam satu package, ya, paket. Akses control protected berarti member dapat diakses oleh kelas yang berada dalam package yang sama dan subclass yang berada di dalam package yang beda. Jadi harus di paket yang sama, ya. Untuk mendeklarasikan tipe data atau metode protected digunakan kata protected. Contoh sintaksnya, ininya protected, ya, keywordnya menggunakan keyword protected yang menunjukkan bahwa ini hanya bisa dipakai di paket yang sama. Kemudian yang satu lagi yang default. Tipe ini mensyaratkan bahwa hanya kelas dalam package yang sama yang memiliki hak akses terhadap variabel dan metode yang di dalam kelas. Jadi kalau default tanpa keyword, ya. Misal kalau tadi kan ada private, ditulis private, public, protected. Kalau default nggak ada default, itu tidak ada. Nah, contohnya, nah langsung seperti ini aksesnya. Jadi kita mendefinisikan name dengan tipe integer, ya. Kemudian untuk mengakses di metodenya si name ini langsung string get name nanti return name, itu ya. Nah, selanjutnya perbedaan antara ketiga public, private, dan protected nih. Nah, ininya keywordnya, ya, private modifier model tipe enkapsulasinya ada private. Nah, dalam kelas yang sama ini kalau default kelas sama, paketnya sama. Kalau protect itu bisa juga di subclass, kalau public di semua, tuh, ya, bersifat umum. Nah, ada istilah setter dan getter yang dipakai untuk mendefinisikan, ya, variabel. Metode setter dan getter adalah dua metode yang tugasnya untuk mengambil dan mengisi data ke dalam objek, ya. Di dalam OOP kita sering mendengar istilah enkapsulasi, nih, pembungkusan, ya, yang tadi sudah kita bahas.
di mana data dibungkus dengan modifier private agar tidak bisa diakses secara langsung. Ini maksudnya enkapsulasi itu. Jadi datanya itu di private atau dilindungi ya, hanya untuk kelas itu supaya nggak bisa diubah. Nah, untuk metode setter dan getter itu dipakai untuk tipe-tipe private ya. Metodenya berupa setter dan getter. Nah, kita lihat contoh program persegi panjang menggunakan enkapsulasi ya. Di sini menggunakan metode setter. Setter itu untuk mengisi ya. Getter untuk mengambil data. Public class persegi ya, ini nama programnya. Kemudian kita untuk setter dan getter kita gunakan jenis bentuk tingkat private ya, untuk melindungi variabel ini supaya tidak diakses di kelas lain ya. Jadi ini sifatnya information hiding, sembunyi. Nah, kemudian public ini get lebar, kita ambil variabel lebar. Kenapa jadi public? Karena akan dipakai untuk kelas lain ya. Ini juga ada public. Ini ngambil, ini untuk memberi nilai lebarnya ya. Nah, di sini ada keyword this. This itu untuk mereferensikan variabel lebar di kelas ini. Terus ada public juga sama, ini public in get panjang untuk mengakses ya, mengambil data panjang nanti dipakai untuk kelas lain, makanya jadi public ya. Ini lebarnya, ini panjang ya. Kemudian buat konstruktor itu untuk memberi nilai awal. Public persegi, di metode yang persegi ya, beri nilai awal panjang 0, lebar 0. Nah, kemudian hitung luas ya. Luas itu panjang kali lebar dengan parameter PL ya, PL nih, PL. Terus kita ambil data luasnya. Nah, selanjutnya di mainnya, di enkapsulasinya. Nah, untuk kelas enkapsulasi Java-nya bisa kita lihat di sini ya. Public class enkapsulasi. Enkapsulasi itu di sini kita sebagai modul utamanya yang akan memanggil tadi ya, kelas-kelas mengisi data panjang dan lebar. Namanya enkapsulasi, kemudian kita panggil metodenya P ya, namanya P untuk panjang, kemudian diisi 12, parameternya lebar 6, kemudian ditampilkan panjang. Ini 12 tadi ya, ini 6. Jadi nanti di sini di print itu panjangnya 12, lebarnya 6, terus panggil metode luas. Nah, luas tadi di konstruktor sudah di perhitungan luasnya sudah ya, panjang kali lebar.
nanti dicoba ya kita jalankan. Demikianlah untuk topik 1. Nah, kita coba di sini dijalankan di Eclipse ya. Ini programnya, program persegi ya, kelas persegi. Nah, ini pakai information hiding-nya private integer panjang dan private integer lebar. Nah, kemudian dibuat ini public. Kenapa public? Karena kan akan dipakai di kelas lain ya, untuk dipanggil. Nah, ini untuk mengisi panjang, ini untuk mengisi lebar, ini untuk mengambil data panjang, ini untuk mengambil data lebar, kemudian ini untuk menghitung luasnya ya, mengambil hasil perhitungan luas di konstruktor ini persegi ya. Konstruktor itu metode khusus ya, dimana namanya sama dengan nama kelas nih. Panjang ya biasanya untuk inisiasi kita kasih nilai awal panjang 0, lebar 0. Kemudian nah ini saya pakai private ya, hanya untuk di sini ya, untuk menghitung luas itu panjang kali lebar. Nah, ini dijalankan ya, di run. Nah, selanjutnya kita buat enkapsulasinya. Nah, enkapsulasi. Nah, setelah kita buat program Java-nya yang isinya function ya, kita buat yang untuk program utamanya atau enkapsulasinya. Kita kasih nama enkapsulasi. Kemudian ya kita buat ini dengan memanggil tadi kelas persegi ya namanya. Kita buat objeknya P, panjangnya di sini kita isi 12, lebarnya kita isi 6. Nah, ini ditampilkan panjang, lebar, kemudian panggil luasnya tadi di program persegi ya. Nah, ini hasilnya tuh. Jadi nanti kita tinggal ngubah isi panjang dan lebarnya di enkapsulasinya. Nah, misalkan kita ganti datanya data lain ya. Nah, ini saya ganti 17 dan 8 ya hasil luasnya ya, gitu ya. Nah, silakan nanti dibuat latihan ya, ada latihan mandiri untuk bidang yang lain. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.